Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita akan lanjutkan materi. Sebelumnya mohon maaf, kemarin belum saya kirim slide-nya karena saya belum sempat edit. Tapi nanti akan saya kirim kalau sudah selesai diedit. Hari ini kita lanjut, ada 2 materi berkaitan dengan yang kemarin juga. Yang pertama akan saya bahas adalah bentuk lain dari PCR, namanya real-time PCR atau quantitative PCR, atau reverse transkriptase PCR. Yang kedua kita akan lihat materi tentang elektroforesis. Jadi 2 materi itu akan kita lakukan hari ini. Kita sepertinya akan 3 sesi, jadi 3 kali 40 menit untuk hari ini. Untuk yang real time PCR, sebenarnya ini hanya materi pengenalan, jadi tidak saya terlalu fokuskan. Setidaknya kalian sudah paham atau sudah tahu selepas dari praktikum biologi molekuler atau sudah dapat biomol ini, sudah tahu tentang real time PCR. Nah, nanti makanya langsung saya kaitkan dengan kasus COVID-19. Jadi bagaimana sih cara mendeteksi COVID-19 dengan metode real time PCR. Kenapa sih pakai kuantitatif PCR? Karena sampelnya itu adalah RNA. Jadi biasanya kalau yang sampelnya RNA, penggunaannya biasanya adalah kuantitatif PCR atau qPCR. Jadi nanti bentuknya video. Jadi akan ada satu video, saya lihat cukup bagus dari YouTube. Itu untuk melihat bagaimana konsep qPCR di COVID terutama. Nah, yang kedua elektroforesis. Jadi sebelumnya itu. Nah, yang ingin saya jelaskan pertama adalah, nah karena nanti mungkin hanya pengayaan yang qPCR, saya nggak tahu sempat nanti saya transformasikan ke PPT atau enggak. Jadi saya harap kalian juga turut mencatat beberapa poin penting. Nah, yang saya ingin jelaskan pertama kali adalah terkait qPCR itu sendiri. Apa itu qPCR? Jadi secara umum kuantitatif PCR. Jadi qPCR itu namanya berasal dari kuantitatif PCR. Nama lainnya bisa juga dibilang RT-PCR. Apa RT-PCR itu? RT-PCR dari reverse transkriptase PCR. Nama lainnya kadang dibilang juga tetap RT, tapi namanya adalah real time PCR. Nah, ketiga ini itu sama. Jadi jangan bingung. Ini semua sama. qPCR, reverse transkriptase PCR, real time PCR, semua merujuk ke metode yang sama. Nah, itu metode yang akan kita bahas hari ini. Nah, kenapa namanya seperti ini? Itu berasal dari kita akan tahu tujuan PCR ini untuk apa. Yang pertama, real time PCR dulu deh. Kenapa namanya real time PCR? Jadi kalau PCR yang kemarin, hasil PCR-nya itu hanya cairan aja endingnya. Jadi harus dielektroforesiskan. Tapi kalau ini real time PCR, real time itu artinya langsung. Jadi hasil PCR-nya itu bisa langsung diketahui di siklus pertama sampai siklus ke 20 atau siklus sampai siklus selesai bisa diketahui. Jadi itu alasan kenapa namanya real time PCR. Reverse transkriptase PCR. Kenapa namanya reverse transkriptase PCR atau RT-PCR?
Karena biasanya sampel-sampelnya adalah sampel RNA. Kalau sampel RNA untuk di PCR-kan, dia harus ada proses reverse transkriptase. Jadi kalau sampelnya RNA, kemudian kita PCR-kan, itu harus kita buat cDNA dulu. Jadi dari DNA, kalau konsep yang dulu, kemudian dari RNA disebutnya adalah transkripsi. Nah, ini dibalik. Jadi reverse transkripsi. Enzimnya reverse transkriptase. Kalau kuantitatif apa artinya? Jadi kuantitatif PCR itu artinya di PCR ini nanti outputnya adalah hasil angka yang disebut nanti dengan delta CT, cycle threshold. Sebelumnya saya mau tanya dulu deh di sini, di kelas B. Ada yang pernah di swab PCR nggak untuk COVID? Di kelas A ada soalnya. Belum pernah, Ada Pak. kelas B? Udah belum? Ada yang belum, sudah? Pak. Oke. Tata belum ya? Berarti belum ada yang swab PCR ya di B ya? Baik. Jadi nanti nggak apa-apa, nanti kita sharing. Saya akan infokan. Nah, nanti ada delta CT, namanya delta cycle threshold. Itu berupa angka. Angkanya 0 sampai 40 biasanya. Nah, karena ada sebuah angka tersebut, sebuah nilai, maka ini disebut sebagai kuantitatif PCR. Jadi bukan PCR yang kualitatif. Kalau kualitatif itu biasanya hanya pita DNA, itu kualitatif. Kalau ini disebutnya kuantitatif PCR. Nah, itu dari namanya. Nah, kemudian yang akan kita lihat videonya adalah PCR one step. Jadi secara prosesnya, PCR-nya dibagi dua. Ada yang one step, ada yang two step. Oke, mungkin kenapa saya infokan ini supaya nanti nggak bingung. Takutnya ada yang dapat literatur lain, ada yang dapat materi apa lain dari jurnal atau dari artikel. Ini dasarnya ini, bahwa qPCR itu ada dua. Ada one step, ada two step. Bedanya apa? Kita harus ingat tadi. Di qPCR, sampelnya RNA. Nah, proses sampel RNA ini sampel. Sampel RNA ini nanti akan di-reverse transkripsikan. Hasilnya jadi apa? Ada yang tahu? Hasil dari reverse transkripsi? Jadi DNA, Pak. Dikit lagi, Adlan. DNA, tapi kurang lengkap. Namanya DNA apa? Ada yang bisa nambahin? Bantu Adlan. Bener nih jadi DNA, tapi dikit lagi. Supaya beda dengan DNA asli. Artinya beda dengan DNA asli apa? Kalau DNA asli kan masih ada intron exon. DNA komplementer bukan, Pak? Komplementer, Hans, betul. Bener ya? Depannya C. cDNA. Atau komplementari DNA. Jadi hasilnya adalah cDNA. Baru nanti setelah jadi cDNA, ini yang di-PCR-kan. PCR. Atau dalam hal ini adalah qPCR. Bedanya apa sama one step dan two step? Nah, kalau one step artinya adalah
Bentar, saya cariinnya dulu. Nah, ini one step. Seluruh proses ini dikerjakan satu kali. Satu proses, bukan satu kali. Jadi setelah kita selesai ekstraksi RNA, proses pembuatan cDNA dan proses PCR-nya itu langsung ke dalam mixture. Jadi kita masukkan sampel RNA itu ke dalam tabung. Nah, di situ ada reagen untuk bikin cDNA, ada reagen untuk PCR-nya. Jadi satu proses. Nah, itu yang akan kita lihat nanti di video. Yang kedua, ada yang two steps. Kalau two step artinya apa? Berarti 2 tahap. Sampel RNA dibuat dulu cDNA-nya. Yang berikutnya dari cDNA tadi, dari cDNA, kalau mau dikerjakan langsung qPCR boleh, kalau mau disimpan boleh. Itu artinya two step. RNA dibuat dulu cDNA, selesai. cDNA baru di-PCR-kan. Jadi two steps. Keuntungannya apa one step? One step keuntungannya lebih cepat, lebih praktis, lebih efisien. Karena langsung ekstraksi RNA selesai, RNA-nya masukin ke tabung, masukin campuran buat bikin cDNA, masukin campuran PCR, masuk mesin, selesai proses. Itu satu. Kalau yang two steps keuntungannya apa? Kita bahas dulu deh, kekurangannya dulu. Tadi one step itu ya keuntungannya, praktis, singkat, cepat, dan lain-lain. Kerugiannya, salah satunya adalah kita tidak punya stok cDNA. Jadi stok kita hanya RNA. Sementara kadang kita butuh stok cDNA untuk dipakai berkali-kali. Itu satu. Yang kedua, kalau kerjaan kita gagal, tiba-tiba qPCR-nya gagal, nggak ada hasilnya, atau tidak ada yang teramplifikasi, kita akan sulit tracingnya. Bisa jadi salah pas PCR, bisa jadi salah atau gagal pas bikin cDNA. Jadi tracingnya susah. Nah, masuk ke two step. Apa kerugiannya dulu deh? Ya jelas kerugiannya jadi tidak efisien, tidak efektif, banyak biaya, banyak makan waktu. Kenapa? Karena dari RNA itu kita pertama bikin dulu cDNA. Setelah kita bikin cDNA, habis itu mau langsung dikerjain PCR boleh, mau dikerjain nanti juga boleh, baru di PCR. Jadi 2 step. Nah, itu kerugiannya. Jadi 2 kali kerja. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya pertama kita punya cadangan cDNA. Kalau sewaktu-waktu kita butuh ngulang, atau kalau sewaktu-waktu kita perlu ada yang dikerjakan. Itu satu. Yang kedua, keuntungannya, kalau misalnya dia two steps, kita masih bisa bikin controlling checkpoint. Jadi kan pertama adalah RNA ke cDNA. Di cDNA kita stop. Nah, kita bisa cek tuh. Kita bisa cek cDNA kita jadi atau enggak. Parameter cDNA jadi apa? Salah satu parameter cDNA jadi itu bisa di elektroforesis. Karena elektroforesis itu hanya bisa dilakukan khususnya pada material yang double stranded. RNA nggak bisa dia di double stranded. Jadi kalau udah jadi cDNA, bisa tuh kita L4, keluar nggak dia? Atau kita ukur konsentrasinya, nanodrop, pakai spektro kemarin. Kalau misalkan ya jelek, ya gagal, ya kurang bagus cDNA-nya, bisa kita nggak lanjutkan ke qPCR, kita ulang lagi bikin cDNA. Jadi ada tahap kontrolnya lebih pasti. Nah, yang akan kita saksikan adalah yang nanti video one step. Pemilihannya kapan? Mau pakai one step atau two steps? Itu terserah peneliti. Jadi bukan faktor sampel. Contoh,
pertimbangannya apa misalkan? Misalnya pertimbangannya 2. Yang pertama adalah sampel yang kita pakai, gen yang kita teliti, atau primer yang kita gunakan itu sudah sangat umum atau sangat develop oleh peneliti-peneliti lain. Kalau sudah pasti yakin, kita pakai one step aja. Karena mudah-mudahan kemungkinan salahnya atau gagalnya itu kecil. Karena primer tersebut atau metode tersebut sudah banyak digunakan. Tapi kalau masih, wah jarang nih yang pakai sampel ini, wah jarang nih yang pakai gen ini, wah ini primer kita bikin sendiri, sebaiknya pakai 2 steps. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi, kalau misalkan ada yang mau kita bikin cadangan cDNA, beberapa penelitian butuh cadangan cDNA, beberapa enggak. Yang butuh ya udah mau nggak mau harus 2 steps, sementara yang enggak bisa 1 step. Nah itu sekali lagi pengantarnya sebelum kita lihat video. Ada yang mau tanya nggak 1 step qPCR dengan 2 step qPCR? Silahkan kalau ada yang mendiskusikan. Sebelum kita masuk ke video. Ada? Belum, Pak. Oke. Kalau belum saya lanjut. Lihat video ya. Apa tuh? Kok di chat apa tuh? Probor ini mau nanya DNA polimerase atau apa tuh? Ada probor ini? Cuma DNA polimerase aja tanda tanya. Ada yang mau tanyain probor ini DNA polimerase? Saya nggak paham tuh. Di chat maksudnya apa? Kayaknya tadi probor ini jawab itu deh Pak yang Bapak nanya. Yang RNA jadi apa? Kan jawabannya sih. Oke. Yang tadi ya? Oke. Baik. Siap. Saya bingung tuh kalau kayak gitu tuh. Chatnya Toto itu aja. Oke. Saya akan share video. Oh variatif nih, saya baru lihat nih. Udah kayak si buta dari gua hantu pakai kucing kepalanya. Macam nih kelas nih. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Oh sorry, tadi saya ulang. Saya udah share sama suara belum? Bentar. Oh belum. Oke. Ini aplikasi real time PCR pada COVID. Kita lihat. COVID-19 is an infectious disease Suara masuk ya? Masuk, Pak. caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. When a person is infected, the most common symptoms include fever, cough, and shortness of breath. To start a test, the samples can be collected by a nasopharyngeal swab or an oropharyngeal swab. For nasopharyngeal specimen, the swab is inserted in the nostril and gently moved forward into the nasopharynx. Then it is rotated for a specific. Oke. Buat yang belum pernah tes swab PCR, SOP-nya itu diujikan pada 2 lokasi. Nasofaring dan orofaring. Ada yang bisa tahu nggak kenapa harus di nasofaring dan orofaring? Ada? Kenapa biasanya di 2 itu? Atau kenapa harus 2? Atau kenapa harus nasofaring? Kenapa harus orofaring? Kenapa kira-kira? Yang mau jawab? Nasofaring di sini nih di atas, ini orofaring di mulut. Kenapa di 2 lokasi itu? Yang mau coba jawab? Enggak ada salah benar ya, jangan takut. Izin menjawab, Pak. Ayo, siapa nih? Agak ya, Agak.
Apa sebagai Udah, ini ya Pak, apa, jalur penapasan kayak jembatan gitulah dari hidung langsung ke tenggorokan. Jadi kan itu jadi kayak tempat umum gitu buat jalur masuk. Oke. Mungkin gitu Pak. Karena tadi jalur umum, jalur masuk, dan tadi agak sempat nyinggung jalur pernafasan, gitu ya? Udah Pak, udah, bukan saya. Udah. Sorry, yang nyala soalnya itunya agak, ini saya pakai ini soalnya pakai galeri, bukan pakai speaker. Gimana, udah? Berarti tadi sistem jalur masuk, terus tadi nyinggung pernapasan ya, benar ya? Udah? Iya Pak, di antara hidung ke Oke. tenggorokan jadi kayak jembatan gitu lah. Oke, jembatan antara jalur hidung dan tenggorokan, jalur pernapasan. Oke, ada yang punya pendapat lain? Makasih, udah. Pak mau coba Hans. jawab. Yang tadi kan yang kayak si Huda sama Aga kan udah bilang, nah cuman kalau nggak salah yang kayak saya baca itu kan diambil apa namanya daerah hidung atau kayak tenggorokan itu kan kalau nggak salah yang diambil itu kayak cairan apa ya, lendir kali ya Pak. Nah terus nanti yang kalau nggak salah yang apa namanya nanti si lendir itu kan nanti kan di PCR buat di apa namanya kayak diproses gitu, direplikasi segala macam. Nah itu kayaknya karena si siapa itu namanya si kayak virusnya itu lebih suka untuk menetap kayak ibaratnya di daerah dak atau lendir yang daerah pernapasan, makanya dekat ke apa namanya yang lidah atau tenggorokan gitu kali Pak. Oke. Hampir sama dengan udah berarti ya. Cuman di sini ada faktor sampelnya di situ. Oke, makasih Hans. Siapa lagi? Satu lagi mungkin. Kenapa sih harus di nasofaring dan di orofaring? Untuk mendeteksi adanya virus SARS-CoV-2 pada penyakit COVID-19. Ada yang punya pendapat beda? Belum ada? Oke, secara umum jawabannya tepat. Tadi sudah baik Budak sama Hans sampaikan. Alasan pertama, jelas penyakit ini umumnya ditularkan melalui saluran pernafasan atau bahkan saluran cerna. Beberapa kasus itu tertular melalui cairan mata. Jadi pada mata itu juga bisa tertular melalui mata. Artinya, ini juga harus dasar kenapa pilihnya RNA. PCR, kalau mau sampel DNA dan RNA, dasarnya ini. Contoh, saya mau melihat ekspresi gen amilase pada orang lapar. Namanya ekspresi, saya nggak bisa melihat dari DNA. Pasti dari RNA 1. Atau yang kedua, saya ingin melihat mutasi gen DNA, gen amilase pada DNA orang-orang yang nafsu makannya besar. Kalau levelnya ingin melihat mutasi DNA, berarti DNA mau diambil dari ujung rambut sampai DNA diambil dari ujung kaki pada makhluk hidup atau pada manusia tepatnya, itu sama. Tidak akan berubah. Jadi nggak harus dari tadi amilase, nggak harus dari mulut. Saya ingin mendeteksi seseorang kena kanker atau enggak. Saya ingin mendeteksi seseorang kena kanker payudara atau enggak. Nggak harus DNA dari kelenjar payudara, enggak. Saya bisa aja ambil dari darah, dari rambut mungkin, dari swab vagina, dari pap smear, dari swab lendir mulut juga bisa. Jadi nggak harus dari jaringan tersebut. Tapi kalau misalkan kita bicara ekspresi atau sampelnya RNA, itu harus di lokasi. Saya mau uji ekspresi RNA amilase pada orang yang cepat lapar. Saya ambil sampel dari rambut, nggak bakal bisa terdeteksi. Sama dengan ini. Transmisi virus tersebut itu dari sistem pernafasan utamanya. Jadi, biasanya orang bernafas dari hidung atau dari mulut. Nah,
Tadi yang udah bilang jembatan itu sedikit kurang tepat. Jadi ini lebih masuk ke pintu masuk. Tanyanya, bisa dong Pak, saya ambil dari batang kerongkongan atau dari selaput paru atau pleura? Bisa. Tapi itu alasan kedua. Ini yang paling tidak invasif atau tidak menyakitkan. Boleh nggak Pak dari batang tenggorok? Boleh diambil di sini, dibolongin gitu, diambil di swab gitu. Nggak masalah. Tapi invasif dia, ngerusak dan menyakitkan. Atau boleh nggak Pak dari lendir paru-paru misalkan? Boleh. Jadi batang swabnya 2,5 meter lah paling nggak gitu. Masukin dari hidung gitu, ada paru-paru dimasukin gitu, cabut lagi. Nah, tapi yang paling tidak invasif adalah nasofaring dan orofaring. Jadi bukan jembatan tepatnya, tapi gerbang masuk. Dan umumnya banyak virus terperangkap di situ. Makanya beberapa gejala COVID yang saya baca dan saya tahu itu merasakan ada lendir atau gatal bahkan di daerah-daerah orofaring terutama. Jadi itu yang kita ambil dengan harapan ada jejak virusnya di situ. Oke ya, selanjutnya. And gently moved forward into the nasopharynx. Then it is rotated for a specified period time to collect secretions that contain the virus. Once the swabbing is applied, the swab is placed immediately into sterile tube containing a viral transport medium. Misalkan seseorang swabnya di puskesmas, di rumah sakit, dan dia nggak ada mesin qPCR, karena mesin qPCR mahal, range-nya dari 500 jutaan sampai 2 miliar ada, itu dia nggak apa-apa, bisa sampling di situ, tapi dia ada namanya VTM, Viral Transfer Media atau Medium. Jadi viral transfer atau viral transport media atau medium sama. Nah, VTM ini yang menjaga supaya sampel tadi tetap aman. Jadi medianya. Nanti suhunya sekitar 4-8 derajat. Makanya pakai cooler atau pakai chill box. Petugas sampling itu. Transport medium. The standard method of coronavirus testing is polymerase chain reaction, PCR, which is a method that used widely in molecular biology to make millions to billions of copies of a specific DNA fragment rapidly. Coronaviruses contain an extraordinarily long single-stranded RNA genome. To detect these viruses with PCR, RNA molecules must be converted into their complementary DNA sequences by reverse transcriptase. Then the newly synthesized DNA can be amplified by standard PCR procedures. This approach is universally known as RT-PCR. To perform this method, basically viral RNA should be extracted. Ini masuk ke dalam tahap ekstraksi RNA. Topik pertama perkuliahan, praktikum ini. Jadi, ingat prinsip ekstraksi yang saya sampaikan. Pertama, pasti nanti ada lisis. Nanti di video ini juga ada. Ini untuk kalian supaya siap. Kemudian yang kedua ada tahap presipitasi atau purifikasi. Yang ketiga ada washing. Yang keempat ada elusi. Jadi tadi virus tadi yang pertama dihancurkan. Misalkan tadi virus adanya di dalam kapsid atau pada manusia misalkan di dalam inti sel. Dihancurkan dulu tuh darahnya, kalau dari darah, jaringannya, kalau dari jaringan, membran selnya, membran intinya dihancurkan. Itu namanya fase lisis. Setelah itu ada fase presipitasi atau purifikasi. Artinya dimurni. Yang nggak saya mau, saya buang. Yang saya mau, saya tangkap. Nanti dia pakai kit di sini. Nah, itu di capture nanti yang kita mau. Yang nggak saya mau dibuang. Tahap ketiga, wash, dibersihkan. Kali masih ada pengotor-pengotor yang lain dibersihkan dari pengotor. Terakhir, elusi, diencerkan. Tadi yang sudah terperangkap, kita encerkan supaya bisa disimpan. Kita lihat tahapnya. RNA purification kits are available for convenient, fast and effective isolation. To extract the viral RNA by using commercial kit, the sample is first added into a microcentrifuge tube. Then it is mixed with a lysis buffer. This buffer is highly denaturing, and is usually consists of phenol and guanidine isothiocyanate. Also, Tadi dua molekul atau dua reagen utama biasanya yang dipakai dalam ekstraksi RNA, yaitu fenol dan guanidin
isocyanate. So, RNase inhibitors are usually present in the lysis buffer to ensure isolation of intact viral RNA. Once the lysis buffer is added, the tube is mixed by pulse vortexing and incubated at room temperature. Then the virus is lysed under the highly denaturing conditions provided by the lysis buffer. Once the sample is lysed, a purification procedure is carried out by using a spin column. The sample is loaded onto the spin Karena ini column. pakai kit tadi yang saya bilang, dan kit biasanya pakai spin column. Jadi dia akan masukkan, ya, tesnya pakai spin column. Then a centrifugation is performed. This procedure is a solid phase extraction method, in which the stationary phase consists of a silica matrix. Under optimal Biasanya salt and pH, matriks kolom gitu dibuat dari silika. Ada juga yang dari hayati, dari membran nitroselulosa, nitroselulose. Tapi yang lebih bagus silika. Jadi nanti tujuannya dia capture RNA atau DNA, tergantung kitnya. Nah, itu yang bikin dia mahal. pH conditions, RNA molecules are bind to the silica gel membrane, and at the same time, protein and other contaminants are not retained. After centrifugation, the spin column is placed into a clean collection tube. Tadi jelas yang nggak kita mau terbuang jadi supernatan, yang kita mau nempel terperangkap di silika di sini. Kita pindahkan ke kolom baru. The filtrate is discarded. Then a wash buffer is added. The column is put in a centrifuge again, forcing the wash buffer through the membrane. This removes any remaining impurities from the membrane, leaving only the RNA bound to the silica gel. Once the sample is washed, the column is placed in a clean microcentrifuge tube, and an elution buffer is added. Then, a centrifugation is carried out, forcing the elution buffer through the membrane. The elution buffer removes the viral RNA from the spin column. Jadi dikasih elution buffer, RNA-nya terlepas dan terencerkan turun ke bawah, sehingga jangan dibuang bawahnya, justru bawahnya di sini. And a purified RNA, which is free of protein, inhibitors, and other contaminants is obtained. After the extraction of the viral RNA, the next step is the preparation of the reaction mixture for PCR Dapat amplification. nih ekstrak RNA-nya. Kalau di video ini dia langsung lanjut ke preparasi bikin mixture PCR. Tapi di SOP-nya kemarin tahapnya habis ekstraksi biasanya apa kita lakukan? Ada yang masih ingat? Spektrofotometri, Pak. Spektrofotometri adalah betul. Panjang gelombang asam nukleat masih ingat? 280. 280. Rasio yang disebut murni antara 280 dengan 2 berapa? Atau panjang gelombangnya protein 2 berapa? Protein? 60 bukan, Pak? 260. Material-material lain kayak glukosa, fenol, kloroform, isopropano, dan lain-lain itu 2 berapa? Satu lagi saya tambahin kan waktu itu? 2? Ada yang ingat? 2, 30. Biasanya rasionya 260 per 280, 260 per 230. Jadi perbandingannya kayak gitu. Spektro dulu, tapi di sini enggak. In this step, a master mix is used, which is a pre-mixed concentrated solution that consists of buffer, reverse transcriptase enzyme, nucleotides, forward primer, reverse primer, Tachman probe, and DNA polymerase. Oke, di sini coba perhatikan. Tadi kan saya bilang, sorry. Play. Enzyme, nucleotides, forward primer, reverse primer, Tachman probe, and DNA polymerase.
Di sini tadi seperti yang saya bilang bahwa ini tahapnya one step video ini nih. Berarti tahap pembentukan cDNA dan tahap PCR itu sendiri dia gabung. Yang mana tahap cDNA nih? Dia cuma pakai 2. Pakai enzimnya reverse transkriptase dan juga DNTP. Walaupun nanti DNTP juga dipakai di sini di tahap PCR. Satu lagi ada primer. Primer tidak spesifik. Namanya primer random. Hexamer. Nah, ini yang dipakai pada proses pembentukan cDNA. Tapi pada one step semua digabung. Nah, yang ini sementara sisanya tadi itu yang dipakai dalam proses PCR yang kemarin. Tambahannya yang bikin beda adalah ini. Ada probe. Probe itu bisa Tagman atau satu lagi namanya Cyber. SYBR. Bisa Cyber Green, Cyber Blue, Cyber Safe, Cyber Red, dan seterusnya. Tapi Cyber. Fungsinya Cyber dan Tagman apa? Dia sebagai probe. Apa itu probe? Probe itu artinya penanda atau marka yang berpendar. Nanti ada R, ada Q. Kita nanti lihat. R itu reporter, Q itu quencher. Dia berpendar. Nah, ini yang membedakan antara PCR biasa dengan qPCR. Karena dia berpendar, nanti si mesin bisa langsung mendeteksi amplifikasinya. Oh, amplifikasinya banyak. Oh, sedikit. Oh, nggak terlalu banyak deh. Nggak perlu di elektroforesis, langsung terbaca karena terdeteksi oleh tadi sensor. Karena dia mengeluarkan satu pendaran cahaya. Tadi probe. Itu tambahannya. Nah, selain itu, pertanyaan saya, reagen-reagen apa di PCR kemarin yang nggak ada dalam ini atau nggak ditulis? Ada yang ingat nggak? Kok cuman DNA polimerase sama primer aja, sama DNTP? Apa yang belum ditulis? Kemarin ada 7 ya kalau nggak salah ya. Ada ingat nggak? Komponen PCR apa yang tidak tertulis atau belum tertulis di sini? Selain DNTP, selain primer, dan selain DNA polimerase. Ada yang ingat? Saya pancing deh. Pelarutnya belum ada di sini, pelarut. Pakai apa kemarin pelarut? Namanya NFW. Ada yang ingat kepanjangan NFW? Oh ini Pak, nucleus free water. Oke, tadi ada siapa tadi perempuan yang ngomong? Tadi kan di suara perempuan. Selain Adlan ya? Siapa namanya? Hanifah. Oh, Hanifah. Ya, NFW sama tadi jawabannya bareng sama Adlan. Coba selain NFW apa lagi yang nggak ada di situ tuh? Kation Pak, Kation apa, Adlan? kation divalen. Kation divalen juga belum tertulis. Apa lagi? Satu lagi. MgCl2 itu sebagai apa biasa di PCR? Iya Pak, kation Pak, buat kofaktor enzimnya. Satu lagi KOH, NaOH. Oh buffer. Buffer. Setidaknya itu tuh ada buffer, ada kation divalen, ada NFW. Dan saya ada nggak di situ
harusnya di dalam real time PCR atau qPCR harusnya ada. Kok nggak ditulis, Pak? Nah, video ini tadi dia pakai, kalau kalian lihat, PCR mix. Ingat ya konsepnya ya. Kalau PCR mix itu adalah trennya reagen zaman sekarang. Udah dikumpulin semua, udah digabungin dengan DNA polimerase biasanya. Atau bahkan dengan Taqman atau Cyber. Jadi sudah ada. Jadi jangan berpikir karena di video ini nggak ada, terus dia nggak ada pelarut, nggak ada NFW. Nggak. NFW tetap ada, kation di valen tetap ada, buffer tetap ada. Oke ya. Tapi ini tadi poinnya adalah semua reagen ini terbagi dua. Ada reagen pembentuk cDNA, ada reagen PCR itu sendiri. Reagen PCR hampir sama dengan PCR yang sebelumnya. Bedanya di sini hanya tadi, ada probe. Probe-nya biasanya dipakai ada dua jenis. Ada Taqman probe atau Cyber probe. Jadi hanya itu pembedanya. Kenapa harus pakai probe? Karena sampelnya mau dilihat langsung hasilnya, nggak mau lama-lama. Jadi sebenarnya tes COVID itu sedengan ekstraksi 4 jam sampai 5 jam selesai. Ekstraksi taruhlah 2 jam atau 3 jam lah paling lama. Reaksi ini hanya 2 jam. Reaksi mesin ini hanya 2 jam. Jadi dia langsung bisa dibaca. Nggak perlu L4. Makanya lebih cepat. Jadi bedanya hanya di probe-nya dengan PCR yang kemarin. Oke. Saya lanjut. Campur semua. Finally, to complete this reaction mixture, the RNA template is added. Dimasukkan RNA-nya. Dari tadi reaksi dimasukkan ke kolom kita. Campuran tadi. The tube is mixed by pulse bore. Kalau one step jadi kayak gini ya, RNA-nya dimasukin. Tapi kalau kata tadi two step, RNA dulu. Nah, yang dipakai di PCR bukan RNA-nya, tapi cDNA-nya. Jelas ya? Karena ini one step, jadi langsung dimasukin RNA-nya. Kalau ada yang two step, RNA-nya dibuat cDNA dulu, cDNA-nya udah jadi. Nah, yang mau dipakai di PCR itu adalah cDNA. Ingat konsepnya, PCR itu tidak bisa dilakukan dengan sampel RNA. Karena RNA single stranded, di PCR ada proses denaturasi. Tinggi untuk melepaskan ikatan hidrogen pada double helix. Kalau double stranded di suhu tinggi bisa kebuka double helixnya. Kalau di RNA single stranded dikasih suhu tinggi bukan kebuka malah hancur RNA-nya. Makanya sampel RNA tidak boleh untuk di PCR. Vortexing. Then the reaction mixture is loaded into a PCR plate, which generally contains 96 wells, Kalau langsung banyak kayak di petugas COVID, allowing the analysis of jadi kalau di petugas COVID, pemeriksa COVID itu sampelnya pasti banyak, dia pakai 96 well plate, 96 well, kayak gitu, plate dia langsung. Tapi kalau satuan boleh pakai tube, satu tube kecil juga boleh, terpisah. Ini 12 kali 8, jadi 96. several samples at the same time. Satu sampel atau satu sampel orang, satu sampel pasien, satu sampel organisme, misalnya pada tumbuhan, pada virus, pada bakteri, misalkan nanti kalian kerjakan, itu satu well. Jadi sebaiknya jangan mengerjakan ini pas siang hari dengan perut kenyang, dengan angin sepoi-sepoi, itu pasti akan memaksimalkan kesalahan. Bayangin 96 lubang kayak gitu, lubangnya kecil-kecil, ini tidak berwarna, ini bening, biasanya warnanya bening. Dan biasanya nanti kebanyakan kalau yang baru atau pertama kali langsung banyak gini dia akan bingung. Sampel ini udah belum ya? Sampel ini udah belum ya? Sampel ini udah belum ya? Ini sampel apa ya? Sampel apa ya? Jadi bisa bikin salah di sini. Next, the plate is placed in a PCR machine, which is essentially a thermal cycler.
Real-time RT-PCR is used for the detection of the new coronavirus 2019 by the amplification of target sequences in the RDRP gene. Ini adalah gen-gen yang dipakai sebagai penanda pada sequence genom virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. RDRP, E dan N. E gene and the N gene. The choice of the target gene depends on the primers and the probe sequences. Itu nama-nama primer, jenis-jenis primernya, dan juga probe yang digunakan. Kalau FAM dia pasti tagman, itu kode untuk tagman pakai FAM depannya. Oke. The first step in RT-PCR is reverse transcription. Ya, karena ini one step, dia harus bikin cDNA dulu. Strand complementary DNA synthesis is primed with the PCR reverse primer, which hybridizes to a complementary part of the virus. Primer yang tadi random hexamer, dia nempel secara random di sembarang tempat. Kemudian nanti dipanjangkan oleh reverse transkriptase langsung menjadi untai DNA. Virus RNA genome. Reverse transcriptase then adds DNA nucleotides onto the 3' end of the primer, synthesizing DNA complementary Suhunya of the sekitar viral 55, RNA. jadi hanya satu suhu. Jadi nggak ada denaturasi, nggak ada annealing, jadi cuma satu suhu. Makanya pakai inkubator juga bisa. Komponennya cuma 3, primer, kemudian ada reverse transkriptase, enzim reverse transkriptase, dan DNTP. The temperature and duration of this step depend on the primer, the target RNA, and the reverse transcriptase used. Next, an initial denaturation step is applied, causing denaturation of the RNA-DNA Ini sudah hybrids. masuk ke proses PCR-nya. Jadi, ketika si DNA-nya jadi, ada proses one step qPCR, dia langsung masuk proses PCR. This step is required for the activation of DNA polymerase, and simultaneously the inactivation of reverse transcriptase. PCR consists of a series of thermal cycles, with Stepnya, each cycle suhunya, semua sama. Denaturasi, annealing, ekstensi, atau elongasi, atau polimerisasi sama aja. consisting of denaturation, annealing, and extension steps. Denaturation step consists of heating the reaction chamber to 95 degrees Celsius, and it is used for denaturation of the double-stranded DNA template. In the next step, the reaction temperature is lowered to 58 degrees Celsius, allowing annealing of the forward primer to its complementary part of the single-stranded DNA template. The annealing temperature relies directly on length and composition of the primers. In the extension step, the DNA polymerase synthesizes a new DNA strand complementary to the DNA template strand by adding free nucleotides from the reaction mixture that are complementary to the template in the 5' to 3' direction. The temperature at this step depends on the DNA polymerase used. After the first cycle, the double-stranded DNA target is obtained. Setelah cycle pertama, di cycle kedua nanti ada sedikit perbedaan. Di sini sudah mulai ditempeli oleh primer dari probe tadi. Sebenarnya primer yang probe tadi itu bisa ditempel juga di siklus pertama, tapi kenapa tidak dimasukkan? Karena relatif sangat kecil jumlahnya, jadi belum dimasukkan dalam video ini. Jadi sebenarnya di siklus pertama sudah dikerjakan apa yang akan kalian lihat. Jadi kita lihat bareng dulu. Then, the denaturation of this double-stranded DNA is performed, yielding 2 single-stranded DNA molecules. In the next step, the reaction temperature is lowered, allowing annealing of the primers to each of the single-stranded DNA templates. And sebenarnya ini yang tadi terjadi juga di siklus pertama. Sebenarnya sudah ada juga sequence yang tertempeli oleh probe. Jadi probe ini tidak menempel sama dengan primer, enggak. Posisinya bisa setelah primer forward, bisa setelah primer reverse. Ini yang kiri forward, yang ini reverse. Jadi ini bisa di mana-mana di antaranya. Jadi bisa nempel di mana aja. an annealing of the Tachman probe to its complementary part of the target DNA.
Hackman probe consists of a fluorophore covalently attached to the 5' end of the oligonucleotide probe. The fluorescence is emitted by the fluorophore when it is excited by the cycler's light source. Also, this probe consists of a quencher at the 3' end. The close proximity of the reporter to the quencher Jadi gitu prinsipnya. Nanti yang Tuckman tadi, reporter dan quencher, source. Also, dia akan ada cahaya tereksitasi. Karena kena reporter, tadi dia berpendar, ada cahaya sisa atau emisi. Cahaya pendaran ini juga nanti mempengaruhi quencher. this probe consists of a quencher at the 3' end. The close proximity of the reporter to the quencher prevents detection of its fluorescence. In the extension step, DNA polymerase synthesizes new strands. When the polymerase reaches a Tachman probe, its endogenous 5' nuclease Ketika activity dipanjangin oleh tadi polimerase, DNA polimerase, sebenarnya si primer probe tadi hancur, tapi si reporter dan quenchernya itu tetap menempel pada hasil kopi tersebut. Jadi primernya lebur, luluh atau termerge dengan hasil pemanjangan, tapi reporter dan quenchernya tetap ada di situ. cleaves the probe, separating the dye from the quencher. With each cycle of PCR, more dye molecules are released, resulting in an increase in fluorescence intensity, Terus proportional to sampai the amount of siklus amplicons ke-40 ya, seperti synthesized. This method allows the estimation of the amount of a given sequence present in a sample. The number of double-stranded ini adalah DNA rasio. pieces is Kalau 40 siklus itu akan ada berapa kopi DNA yang terbentuk. doubled in each cycle. Therefore, PCR can be used to analyze extremely small amounts of sample. 549 miliar kurang lebih hasil kopinya. Kalau semuanya berhasil teramplifikasi. For the measurement of the fluorescence signal, a tungsten halogen lamp, an excitation filter, mirrors, lens, an emission filter, and a charge-coupled device CCD camera are used. Ini yang dipakai ada aparatus qPCR. Jadi yang dipakai adalah tadi saya back sedikit. Nah ini. Ada lampu tungsten halogen sebagai sumber cahaya. Ada filter eksitasi, ada lensa pada penutup atas sampel, ada cermin, ada emisi, filter emisi, dan juga sensor. Camera. Sensornya CCD kamera, kamera charge coupled device. Ini yang ada pada mesin qPCR sehingga cara kerjanya sangat cepat. Used. Filtered light from the lamp is reflected off mirror, passes through a condensing lens, and is focused into the center of each well. Then fluorescent light emitted from the wells reflects off the mirror, passes through an emission filter, and is detected by the CCD camera. In each PCR cycle, light from excited fluorophore can be detected by the Semakin CCD. banyak sampel yang teramplifikasi, jelas semakin banyak probe yang berpendar. Semakin banyak probe yang berpendar, jelas semakin terang. Semakin terang, jelas nanti yang ditangkap kamera semakin besar cahayanya. Camera, which converts the light that it captures into digital data. This method is known as real-time PCR, which allows the monitoring of the Interpretasi data. Jadi pada tampilan ini disebutnya positive test. Kenapa positive test? Karena dia grafiknya naik. Artinya apa grafiknya naik? Ini saya kasih logikanya ya. Logika berpikirnya gini. Logika berpikirnya adalah, tadi kalian sudah lihat bagaimana sistem kerjanya mesin bekerja. Semakin banyak cahaya yang tertangkap oleh mesin, berarti semakin banyak probe di dalam sampel. Semakin banyak probe di dalam sampel, berarti semakin banyak sampel RNA atau dalam hal ini cDNA yang teramplifikasi. Banyak sampel yang teramplifikasi berarti banyak sekali sampel yang spesifik terhadap primer. Dalam hal ini primer virus SARS-CoV-2. Banyaknya sampel tersebut berarti menunjukkan koloninya pada sampel awal juga tinggi. Sehingga ini cycle number.
Second number biasanya nih 0. Tadi sampai 40. Ini adalah relative fluorescence unit atau biasanya disebut delta Rn. Delta Rn. Nah, ada nilai penting. Nilai penting tuh ini. Ini disebut sebagai delta CT yang di hasil swab PCR COVID suka disebut. CT kepanjangan dari cycle threshold. Apa itu cycle threshold? Cycle threshold adalah titik di mana pertama kali dia naik. Ada 2 fase pada grafik ini. Ada fase, 3. Lag, LAG, fase lag, fase eksponensial dan linear, dan fase plateau. Plateau itu artinya datar lagi. Ini sama kayak, kalian dapat mikro belum? Udah ya? Ini sama kayak kurva pertumbuhan pada mikro. Lag phase, exponential phase, ada plateau. Kalau makanan udah habis, dia plateau di sini pasti. Nggak akan tumbuh lagi. Nah, ini sama nih, lag, eksponensial, dan plateau. Pada fase lag, ini mendekati 0 nilainya. Ini 0 di sini. Mendekati 0, terus aja datar gitu. 0-nya di sini ya, bawah. Ini berarti kuning ini 0, sekian. 0 terus gitu ya, cycle threshold-nya. Berarti tidak ada probe yang dideteksi kalau dia 0 terus. Berarti nggak ada cahaya yang dideteksi. Cahaya nggak dideteksi, berarti probe di dalam sampel nggak banyak. Probe dalam sampel nggak banyak, berarti yang diamplifikasi nggak banyak. Yang diamplifikasi nggak banyak, berarti primer nggak bekerja pada sampel spesifik. Primer nggak bekerja pada sampel spesifik, berarti mungkin memang tidak ada sampel virus SARS-CoV-2 di situ. Sehingga sampai angka mendekati 40 tetap 0. Nanti kalau sampelnya banyak, misalkan ini sampel kedua nih 0 terus, lurus gitu, lurus terus. Nanti ada sampel yang berikutnya. Sampel berikutnya misalkan baru naik di sini. Sampel yang berikutnya lagi baru naik di sini misalkan. Tapi kan kadang banyak tuh dia ngerjain sampai 90 sampel dan bertahap-tahap tuh, makanya mereka harus diapresiasi karena capek banget ngerjainnya. Ada yang naik lagi di sini dan seterusnya. Nah, titik ini yang penting. Dia mulai naik di berapa? Semakin rendah titiknya, misalkan baru dia langsung naik di siklus ke-10. Di siklus ke-10 sudah naik, artinya pada siklus ke-10 sinar yang tertangkap sudah cukup besar. Kalau sinar yang tertangkap cukup besar, berarti probe dalam sampelnya udah cukup banyak. Kalau pada cukup banyak, berarti sampel yang spesifik dengan primer tersebut cukup tinggi, banyak amplifikasinya. Berarti kemungkinan konsentrasi virusnya sangat besar dalam tubuh. Kalau baru muncul di siklus ke-36, aturan Kemenkes itu dikatakan positif seseorang jika siklus ke-0 sampai siklus ke-36 itu tidak menunjukkan adanya kurva ini. Kalau dia naik di siklus ke-38, atau 39 bahkan, naiknya pun sedikit. Nah, itu mungkin ada indikasi terkena virus namun belum kuat. Karena bisa jadi itu juga karena kesalahan pembacaan teknis pada mesin. Tapi kalau di bawah 36, 35, 34, 30 itu naik, itu fix memang positif. Dan saya sempat ngobrol dengan beberapa teman yang bekerja di deteksi COVID. Mereka yang akan mau sembuh hasil isolasi biasanya masih menunjukkan positif tapi di siklus ke-30 sampai 34. Mereka yang sembuh biasanya sampai 40 tetap 0 atau bahkan baru muncul di 39. Tapi mereka yang awal-awal positif itu bisa dari mulai 10 sampai 20-an dia muncul. Itu interpretasi hasilnya. Tahap terakhir, real-time PCR dan COVID-19 sampai sini. Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Sebelum masuk ke elektroforesis. Ada yang mau ditanyakan? Terkait konsep
bentuknya qPCR sendiri atau dengan aplikasi dia pada COVID-19? Ada? Cukup jelas semua? Oke. Kalau cukup jelas, saya akan lanjut ke elektroforesis. Oke. Kelihatan ya? Nah, ini pun nanti juga setelah saya edit, saya akan post di Google Classroom. Ini adalah elektroforesis, biasanya dipakai untuk memvisualisasikan hasil PCR kita. Jadi hasil visualisasinya adalah di sini. Nah, ada dua bagian yang setidaknya kalian harus ingat. Aspek bahan dan aspek alat. Aspek bahan dalam elektroforesis itu ada 4 bagian. Ada bubuknya untuk membuat agar, dalam hal ini agarosa. Nanti ada yang lain-lain, agaros. Nanti ada faktor lain, tapi ini adalah bubuk atau untuk membuat agar. Yang kedua adalah buffer atau penyangga. Ada loading, ada running buffer. Loading buffer adalah buffer yang dipakai untuk melarutkan bubuk tadi. Jadi bubuk tadi dilarutkan bukan dengan air ya, tapi dengan loading buffer. Nanti loading buffernya apa kita lihat. Running buffer itu apa? Running buffer itu setelah buffer ini setelah agar ini jadi mengeras, dia akan masuk ke sini. Dalam chamber. Setelah masuk ke dalam chamber, ditenggelamin pakai buffer, dituang buffer. Nah, itu namanya running buffer. Sampai gelnya tenggelam. Bahan ketiga pewarna DNA atau loading dye namanya. Selain mewarnai fungsinya, nanti juga untuk fungsi-fungsi lain pada DNA. Jadi sampel-sampel yang mau di L4 itu harus diwarnai dulu pakai loading dye. Nah, yang terakhir ada marka DNA. Marka DNA adalah suatu sampel atau larutan yang ukuran DNA-nya sudah diketahui sebagai pembanding pada sampel kita. Nah, sedangkan alat itu sendiri secara umum ada cuma 2, aparatus elektroforesisnya dan gel dopnya. Nah, ini yang disebut sebagai aparatus elektroforesis. Ada tray. Tray-nya mana? Nih, tray, cetakan pembuat agar. Ada kom, nanti kita lihat komnya seperti apa. Kom itu sisir yang dipakai untuk melubangi lubang ini nih, tempat masuknya sampel. Yang ketiga chamber atau tank, nih tangkinya. Nanti ini masuk ke sini. Nah, ini alat listriknya. Ada kabel segala macam. Yang kedua adalah alat dokumentasi. Yang paling canggih namanya gel documentation, tapi ada yang sederhana namanya UV transilluminator. Nanti kita lihat. Nah, ini. Fungsinya apa sih gel elektroforesis? Dia fungsinya memisahkan, jadi sebagai matriks elektroforesis, matriks pemisah dari sampel-sampel DNA. Elektroforesis sendiri, dari segi namanya, elektro artinya listrik, foresis itu dari for itu pori, jadi pori-pori. Mediumnya kenapa ada pori-pori? Karena tadi agar itu punya pori-pori. Jadi DNA-nya, pemisahnya adalah agar, jadi memisahkan suatu molekul, baik DNA, kemudian protein atau cDNA, atau molekul lain berdasarkan beratnya dan bentuknya. Dibantu oleh listrik, oleh elektro. Nah, pori-pori nanti akan berpengaruh pada kerapatan dan ukuran konsentrasi si agar. Si agar itu misalkan nanti konsentrasinya padat.
atau tinggi, berarti pori-porinya sangat kecil. Agarnya konsentrasinya rendah, berarti pori-porinya besar-besar. Jadi itu media pemisah DNA-nya. Komposisinya hanya dari ada bubuk agarosa ditambah dengan loading buffer. Dan konsentrasi nanti akan mempengaruhi kerapatan matriks. Ada apa saja selain agarosa? Ada poliakrilamid, ada alkalin agarose, ada pakai pati, ada pakai CA, selulose asetat. Ini jenis-jenis gel yang biasa kita pakai. Tapi kenapa dipilih agarosa? Karena dua keuntungan tuh yang bawah. Mampu memisahkan DNA yang ukurannya 50 sampai 20 ribu, jadi range-nya sangat luas. Dan ini tuh dibuat dari material rumput laut atau material hayati lain, sehingga non-toksik. Nah, ini cara pengenceran dasar kalau ingin bikin buffer. Contoh, paling gampang gini deh. Saya punya buffer. Konsentrasinya 100 molar. Saya mau bikin buffer yang cuman 10 molar dan beratnya 500 mili volumenya. Nah, rumusnya ini V1M1, V2M2. V1 adalah volume buffer stok, M1 adalah konsentrasi buffer stok, V2 adalah volume buffer yang kita inginkan, M2 adalah konsentrasi buffer yang kita inginkan. Pertanyaannya, berapa yang harus saya ambil, berapa mili yang harus saya ambil dari stok kalau saya mau bikin seperti ini? Stoknya 100 molar, saya mau bikin jadi 10 molar, atau saya bantu deh, saya tulis. Berarti ini stoknya nih, ini M1. Stoknya 100 molar. Saya mau bikin M2-nya 10 molar. Volumenya atau V2-nya 500 mili. Berarti ditanya berapa V1-nya? 50 mili, Pak. Berapa, Len? 50 mili. 50 mili. Tuh. Sama kayak V2 yang tercari kan V1. V2 kali M2 dibagi M1. V2 kali M2 itu 5000 dibagi 100, 50 mili. Berarti kita ambil 50 mili dari stok. Pertanyaan saya, ditambahin berapa aquades? Misalkan parutnya aquades. Berapa saya harus nambahin aquades? Ada yang tahu? ...50 mili itu volume yang saya ambil dari botol stok. Saya pindahin nih, set. Saya pindahin ke botol baru, 50, oke jadi. Saya nambahin pelarut dong. Berapa aquades yang perlu saya tambahkan? Jawabannya, ada yang tahu? 450 mili. Dari mana Pak 450 mili? Volume akhir saya mau bikin 500 mili. Jadi 450-nya pelarut, 50-nya adalah stok tadi. Supaya dapat 500 mili volume akhir. Jelas perhitungan pengenceran buffer? Oke ya. Kemudian, nah ini, jenis buffer ada dua, baik running atau loading.
Jadi kalau tadi di loading pakai TBE atau TAE, di running juga harus sama. Fungsi buffer jelas buat pH lah segala macam. Ada dua, TAE dan TBE. Paling bagus TBE. Tapi konsekuensinya lebih mahal. Jadi kualitas lebih bagus TBE. Kenapa? Karena TBE bisa dipakai dalam proses yang relatif lama dan lebih tahan panas dibandingkan TAE. Karena jelas elektroforesis namanya pakai listrik pasti ada panas yang muncul. Tapi TAE juga bisa. TAE itu trace base acetic acid, EDTA. TBE trace base boric acid. Jadi satu pakai asam asetat, satu pakai asam borat. Nah, ini pewarna tadi yang dimaksud dengan pewarna atau loading dye. Loading dye ini dicampur dengan sampel. Ada 3 komposisi utama dan 3 perannya masing-masing. Pertama adalah gula. Biasa yang dipakai adalah gula sukrosa. Kadang pakai fruktosa juga bisa. Buat apa gula ini? Gula itu molekulnya kompleks. Dia dipakai supaya sampel tadi menjadi lebih berat. Jadi fungsinya sebagai pemberat supaya dia dapat turun ke well, ke dasar tadi, lubang-lubang tadi. Karena bayangin itu di dalam cairan. Kalau dia nggak berat, cairan yang kita masukkan ke situ, nanti dia akan ngambang, ngapung lagi, hilang. Makanya kita butuh pemberat. Yang kedua EDTA. EDTA itu menghentikan reaksi enzimatis. Jadi ketika si sampel sudah ada di well, dasar sumur, atau ketika running di dalam gel, semua reaksi enzimatisnya berhenti, stop, nggak boleh ada yang jalan. Yang ketiga bromofenol biru, itu indikator supaya DNA-nya bergerak saat elektroforesis. Oh, sudah jalan setengah nih. Oh, sudah jalan 3/4. Oh, sudah mau keluar gel. Jadi kalau sudah mau keluar gel, hati-hati itu harus di stop. Jadi nggak boleh bablas. Nah, 3 ini nih yang dicampur ke dalam sampel. Rasionya itu tergantung masing-masing produkan. Biasanya rasionya adalah 1:5. 1 loading dye, 5 sampel. Kalau 1 lubang elektroforesis itu bisa sampai 50 mikroliter, dan saya masukkan cuma 20 mikroliter. Kalau sampel saya 20 mikroliter, berarti loading dye yang saya campurkan berapa? Berapa yang saya campur? 4 mikroliter, Rehan, benar. Sekitar 4 mikroliter. Sampel saya tinggal sedikit. Tinggal 5. Ya udah, berarti ininya hanya 1 mikroliter. Itu dicampur tuh, di mix. Jadi setelah di mix, baru dimasukkan ke dalam well tadi. Oke, berikutnya ini. Di dalam pewarna ada yang disebut sebagai stainer atau gel stain. Stainer itu supaya nanti ketika ditaruh di bawah sinar UV, itu DNA-nya berpendar. Stainer yang umum digunakan dulu adalah ethidium bromida, tapi ini bahaya, karsinogenik. Nah, sekarang beralihnya ke gel red, gel safe, gel green. Strukturnya sama dengan ethidium bromide, sama-sama sensitif juga, tapi lebih aman karena dibuatnya dari material hayati. Nah, ini pewarna, dicampur juga ke dalam sampel. Atau kadang dicampur di dalam gelnya cukup. Jadi saat bikin gel dicampur. Nah, ini marka DNA. Jadi yang sudah diketahui. Di running bareng sampel. Misalnya paling kiri atau paling kanan atau tengah-tengah juga nggak apa-apa. Jadi ketahuan dia, oh pita pertama dari bawah 100 base pair ukurannya. Pita keduanya 200, pita ketiga 300, 400, 500, dan seterusnya. Jadi nanti bisa dibandingkan, sampel saya di sini misalkan. Sampel saya di sini, berapa ya? Oh, 300 base pair ukurannya. Terus, nah ini, tadi yang saya ingin tunjukkan, ada kom. Ini tray secara umum, ini kom, ini sisir-sisirnya nih.
nanti si agar yang sudah dipanaskan dituang ke sini. Kan dia masih panas, masih cair. Kalau udah keras, kalau udah kering dia mengeras. Dicabut komnya. Komnya dicabut, jadi deh bolong-bolong. Baru dimasukin ke chamber atau tank, masukin ke sini. Udah masuk, dituang sama running buffer sampai tenggelam. Ini biasanya sekitar 100 mili, 80 sampai 100 mili dia cairannya. Ini aparatusnya. Nah, ini adalah mesin gel documentation system untuk mengamati. Ini yang mahal, versi paling bagus yang seperti ini. Harganya di kisaran 800 sampai 3 miliar. Nah, yang UNJ punya sepertinya belum gel documentation. Ada yang versi murahnya namanya UV Transilluminator. Prinsipnya apa sih? Sebenarnya kalau ada anak teknik, anak fisika mau buat juga bisa. Prinsipnya adalah cuman ada lampu UV, kemudian itu ruang tertutup, nggak boleh ada cahaya masuk, benar-benar gelap. Kemudian ada satu lubang, mungkin lubang kecil, supaya kita bisa foto. Dan hasilnya bisa kita lihat. Nah, yang setahu saya yang di UNJ pun yang dipunya, kalau saya di lab mikrobiologi itu yang masih UV Transilluminator. Jadi masih box UV. Jadi DNA itu nanti yang sudah hasil elektroforesis tinggal disinarin sama lampu UV, kelihatan pita-pitanya. Jadi nggak bisa dilihat pakai kasat mata. Nah, ini yang canggih ada lampu UV, ada kamera, ada komputer. Nah, ini bisa dibaca. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi pergerakan molekul? Ukuran jelas. Semakin besar gampang nyangkut, kalau yang kurus-kurus atau yang ramping-ramping gampang jalan sampai ke bawah. Struktur, ada yang sirkular, ada yang linear. Jelas kalau sirkular juga gampang nyangkut, adanya di atas, jadi lambat. Kalau yang linear cepat. Konsentrasi gel, kalau gelnya makin tinggi, berarti porinya makin rapat. Kalau porinya makin rapat, berarti akan susah dilewati. Densitas muatan juga sama. Jadi molekul yang punya densitas tinggi akan lebih cepat dibanding densitas rendah. Terakhir voltase. Voltase itu tegangan listriknya. Tegangan listriknya langsung tinggi, voltasenya, cepat dia. Tapi bisa jadi rusak karena dipaksakan untuk jalan. Nah, ini cara kerja aja. Saya skip. Ini bisa dibaca di situ. Ini contohnya dari hasil, ini beberapa yang saya kerjakan. Ini yang cukup bagus. Pitanya tidak terlalu tebal, markanya terseparasi dengan baik. Tadi misalkan ini 100, ini 200, kita bisa lihat, oh ternyata target saya 130-an, cocok nih. Tapi kalau misalkan, emang targetnya berapa PCR-nya, amplikonnya? Amplikon saya targetnya adalah 500. Harusnya 500 di 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan di sini nih. Loh, tapi kok nggak ada di sini? Berarti ini pita yang non-spesifik. Bukan yang kita mau. Jadi harus dicocokkan dengan studi kita. Oh, berdasarkan jurnal, kalau pakai primer ini, hasilnya di 500. 500 mana? 1, 2, 3, 4, 5. Di sekitar sini. Loh, kok ini nggak ada nih? Malah adanya di sini. Tapi kalau misalkan, oh, target saya 120. Kita lihat hasil fotonya. Di atas 100, tapi di bawah 200. Oh iya nih, mungkin 120. Dan nggak ada pita lain. Oke. PCR-nya berhasil, L4-nya berhasil. Bagus. Jadi kayak gitu ini. Ini yang kurang bagus. Pitanya kurang bagus. Dan juga multiband. PCR-nya pun kurang bagus. Banyak hasil-hasil lain yang tidak kita inginkan. Ini ada kotor-kotor di bawah namanya dimer. Berarti primer kita juga kurang bagus. Yang berikutnya nih, kayak alis Shinchan. Jadi melengkung dia. Ini biasanya karena listriknya terlalu tinggi, jadi dipaksain jalan. Makanya dia melengkung gini, nggak kuat. Nah, ini juga kurang bagus karena sampelnya terlalu banyak.
misalkan disuruh cuma masukin 20 mikro, ini dimasukin 100 mikro. Tebel. Kenapa tebel gini nggak bagus? Kan bagus, Pak. Jadi ketahuan DNA-nya tinggi. Tapi nentuin ininya nggak bisa nih. Ini antara 200 sekian, apa 300, apa 300 sekian nih. Nggak tahu di mana posisinya. Gitu. Dan banyak pengotor, namanya smear. Ini banyak pengotornya nih, smear. Nah, itu yang saya dapat sampaikan di elektroforesis. Terakhir saya ingin sampaikan tugas. Nanti tugasnya juga saya tulis di dalam Google Classroom. Tugasnya, tugas mandiri masing-masing kalian, mencari satu jurnal, satu artikel, atau dari textbook juga boleh, contoh foto elektroforesis. Boleh agarose, boleh akrilamid, atau contoh dari gel-gel lain, silakan. Satu orang, satu foto. Tadi ada yang tanya, Pak, kalau satu jurnal itu ada 4 foto elektroforesisnya dan berbeda-beda, silahkan. Berarti bisa untuk 4 orang. Jadi ini tugas mandiri, tapi saya minta satu foto untuk 1 orang. Apa yang akan dituliskan? Tulis semua informasi yang berguna bagi pembaca. Misalkan, ini kan mau kamu kasih lihat ke saya, foto elektroforesis ini. Apa yang perlu saya tahu dari foto elektroforesis ini? Misalnya, oh ini adalah hasil elektroforesis dari PCR gen ABC pada bunga matahari. Primernya ini, sequence-nya. Kemudian sampelnya diekstraksi dari daun, metode ekstraksinya begini. Kemudian ini pakai voltase sekian. Nanti beda-beda tuh. Tiap artikel atau tiap nanti info itu kadang voltase nggak disebutkan. Nanti ada yang tidak disebutkan berapa lama waktu pengerjaannya. Oh ini di elektroforesis sekitar 60 menit. Gitu. Jadi infonya beda-beda. Tapi intinya tulis info yang selengkap-lengkapnya pada artikel tersebut terkait dengan foto. Misal, tadi saya tampilkan foto saya dan misalkan apa yang ini misalkan saya ngumpulkan tugas ini ke kalian. Saya ngasih gambar yang ini. Saya ceritakan nih, oh ini adalah sampel elektroforesis dari gen padi, tepatnya gen FRO yang diekstraksi dari daun dengan kit ekstraksi dari Kiagen dan metode ekstraksinya terlampir. Jadi penjelasannya boleh kalian pakai paragraf, boleh pakai poin-poin. Gen apa, sampel daun, ekstraksi pakai kit apa, itu juga nggak masalah. Kemudian apa yang bisa saya jelaskan lagi? A itu saya pakai marka DNA. Marka DNA-nya dari Gene8 yang ukurannya 1 KB. Kan di sini nggak ditulis nih berapa ukurannya. Sementara marka DNA itu ada ukuran-ukuran nanti nih. Ada 1 KB, ada 50 base pair, dan seterusnya. Dan tadi foto tadi misalkan, itu saya running pada 1,5% TAE agarose-nya. Atau 2% TBE. Jadi berapa konsentrasi agarose-nya. Saya dalam foto ini artikel itu ingin membandingkan ini padi dari Jawa Timur, padi dari Jawa Barat, dan padi dari Jakarta. Ternyata gen ABC menggunakan primer X dan primer Y menghasilkan amplikon sekitar 130 base pair. Dan spesifik, ternyata setiap sampel yang didapat menunjukkan hasil tersebut misalkan. Kalau dalam bentuk paragraf ya, jadi kata-katanya kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut yang perlu diketahui setidaknya. Nanti misalkan kalau saya tiba-tiba pembaca bertanya, loh kok ini ada kayak kotor sih? Saya tinggal lihat ekstraksinya pakai apa, manual atau pakai kit. Gitu. Oh pantas agak sedikit kotor, dia pakai manual. Misalkan kayak gini. Oh kotor nih, banyak smearnya. Nanti saya lihat, oh pakai kit, pakai manual ternyata. Loh kok tapi ini pakai kit Pak, tapi kok masih kotor? Saya lihat, oh sampelnya dari daun pelepah ternyata. Yang banyak kandungan protein, mungkin wajar masih banyak pengotor. Misalkan, oh daunnya ini batang kaktus ternyata.
Pantes susah nih, jadi banyak pengotornya misalnya. Jadi usahakan ketika saya baca semua info bisa saya dapatkan tentang foto tersebut. Jadi sama kayak kalian menyajikan tabel ke orang-orang. Tabel kan yang penting ada apa? Ada legendnya. Sumbu X itu apa sih? Sumbu Y-nya apa sih? Grafik ini tuh sampel apa sih? Apa ini menandakan tahun? Apa ini melambangkan jumlah? Satuannya apa sih? Pada sumbu X, satuannya apa sih? Pada sumbu Y, dan seterusnya. Jelas tugasnya dan materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang tanyakan? Nanti saya buat kolomnya di Google Classroom. Tugasnya jelas. Materi L4 juga jelas. Atau ada yang mau tanyakan? Silakan. Terkait tugas, materi. Nggak ada? Udah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ya. Untung nggak ditanya kapan dikumpulinnya. Jadi sore ini langsung dikumpul. Sore, Pak. Oh iya, Pak, kapan dikumpulin, Pak? Kapan, Biar Pak? sama dengan kelas sebelumnya dikumpulkannya hari Selasa. Jadi hari Selasa dikumpulkan. Ini menjelas-jelas saya nih kelas nih. Selasa dikumpulkan, formatnya Word nggak apa-apa. Jadi atasnya fotonya, bawahnya keterangannya, legendnya. Jurnalnya dilampirkan. Textbook boleh nggak Pak? Textbook boleh. Kalau ada textbook yang membahas lengkap seperti itu, boleh. Kalau yang tidak, ya nggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin nanti nilainya, matriksnya adalah yang paling lengkap infonya. Ada yang jurnal atau artikel yang cuma membahas sedikit. Jadi ada foto, cuma bahas sampel, bahkan konsentrasi agarosnya nggak dikasih tahu, misalkan. Kemudian berapa persennya agarosnya nggak dikasih tahu, markanya pun nggak dibilang berapa KB, itu sebaiknya dihindari karena nggak jelas. Kalau perlu nanti, misalkan markanya kalian sebutkan, nanti dikasih legend ya di sini misalkan sekalian. Jadi dikasih tulisan di samping-sampingnya nih. Ini 100 base pair, 200 base pair, 300 base. Jadi orang tahu. Setidaknya di antara sampelnya aja, nggak usah sampai atas, nggak usah. Itu juga teknik menulis nanti di paper yang baik. Dan penyajian grafik kan juga gitu yang baik. Jadi orang jadi nggak bertanya. Itu satuannya apa ya grafiknya? Kilogram kah? Gram atau apa? Jadi prinsipnya itu. Sajikan satu foto elektroforesis dengan data yang lengkap terkait foto itu aja, bukan terkait risetnya. Jadi saya nggak peduli background penelitiannya karena padi di daerah Kalimantan, begini saya nggak peduli. Yang penting info tentang L4-nya aja. Gen apa? Iya, saya perlu tahu. Sampelnya dari mana? Dari daun kah? Kitnya apa? Karena nanti pengaruh. Kok ini ada smear? Kok ini ada dimer? Sequence primernya? Iya, saya perlu tahu. Kemudian, atau primernya dia merujuk ke siapa? Silakan. Jadi, info-info tersebut yang penting bisa menunjang foto elektroforesis tersebut. Selasa, nanti insya Allah saya posting jamnya depan. Saya butuh waktu untuk baca, untuk scanning beberapa, supaya saya bahas nanti di hari Kamis. Ada lagi nggak? Oh iya, Pak, satu lagi. Apa nih ya? Kan nanti kita cantumin sumbernya ya, Pak. Itu sumbernya kita cantumin dalam bentuk Dilampirkan. dapus. Selain ditulis daftar pustakanya, sebaiknya dilampirkan ya. Dilampirkan. Berarti sama filenya gitu ya? Betul, Oke. sama artikelnya dalam PDF. Oke. Sekali lagi, jadi kadang satu artikel itu ada 4 foto L4 atau 5 foto L4. Kalau ada variabel pembeda pada foto-foto tersebut, misalkan, oh ini foto L4 pertama ketika dia di PCR dengan primer A dan B.
Foto L4 kedua ketika di L4 di PCR dengan primer C dan D dan seterusnya. Itu silakan dipakai untuk sekian orang nggak apa-apa. Dalam artikel yang sama, tapi ada variabel pembedanya. Syukur-syukur bisa beda, semua dapat. Tapi kalau misalkan, wah susah nih nyari paper yang lengkap misalkan. Terus mau ketemu paper satu, sangat lengkap, sangat bagus, dan kebetulan ada gambarnya ada 3. Ya udah bisa buat 3 orang sebenarnya. Biasanya kalau di artikel atau di jurnal ya 3 foto itu pasti isinya beda-beda, entah sampelnya beda, entah nanti primer yang dipakai beda, tapi pasti ada komponen yang berbeda di situ. Jadi 1 orang 1 foto, bukan 1 artikel. Yang pasti harus beda fotonya. Ada lagi nggak? Yang lain? Jelas? Oke, kalau jelas nanti sekali lagi saya akan sampaikan nanti kalau sudah saya edit dan bisa saya posting, saya akan sampaikan ke PG kelas nanti. Hanifah nanti saya sampaikan ke Hanifah untuk bahwa ini udah saya posting materi, tapi saya usahakan yang pasti banget sebelum UAP, seminggu sebelum UAP mungkin, itu sudah ada semua materi supaya kalian belajar. Tapi ya itu, mohon maaf beberapa waktu saya belum sempat ngedit PPT, jadi belum bisa saya post. Tapi nanti untuk kolom pengumpulan tugas saya akan post seperti itu. Template-nya Word aja kayak biasa. Nanti detailnya saya juga post di Google Classroom. Perihal materi nanti saya infokan, akan saya post ke ini. Itu ya, kalau nggak ada, nanti kalaupun masih ada, maksud saya, bisa dikomunikasikan di Google Classroom atau Japri saya, kalau masih ada pertanyaan. Nanti kalau misalkan pekan depan, agenda kita adalah elektroforesis. Saya akan kenalkan yang vertikal. Jadi tadi Agaros itu adalah horizontal elektroforesis. Minggu depan masih saya kenalkan yang vertikal, itu SDS page, pakai polyacrylamide, tapi nggak spesifik. Dengan antara 2 nih, saya masih menentukan. Antara nanti restriction atau RFLP, atau saya langsung lanjut ke sequencing. Jadi saya akan pilih-pilih antara 2 itu. Antara RFLP, pakai enzim restriksi, atau nanti langsung ke sequencing. Gitu. Oke ya. Kalau nggak ada, saya sudahi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya.